Silakan duduk. Apa kabar anak-anak hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Pak Guru pun merasa semangat untuk memberikan materi hari ini karena melihat situasi bahwa kalian juga semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan AI. Nah, ini tentunya materi agak sedikit berbeda dengan pelajaran yang sudah pernah kita belajar di pelajaran yang lainnya. Ini adalah bagian dari mata pelajaran coding dan sesuai dengan apa yang terpapar di layar, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan AI. AI itu adalah apa? Ada tahu? Kata lain dari AI, kecerdasan artifisial. Nah, sudah pernah dengar kata coding? Belum ya? Pernah dengar kata AI? Belum. Nah, kalau belum, nanti sebentar kita dengar bersama-sama, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, saya minta satu anak memimpin kita dalam doa. Berdiri semua. Ya, siapa bisa pimpin? Oh ya, Aprianti silakan. Bapak Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah menghantar dan menjaga kami dari rumah hingga tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Sekarang kami mau belajar serta dan diberikan kami selalu. Amin. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pada Aprianti. Silakan dulu. Ya, semua hadir kan? Kalau sudah hadir semua, ya kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Materi yaitu berpikir komputasional dalam pembuatan pisang goreng. Sudah pernah makan pisang goreng? Sudah. Rasanya gimana? Enak, manis, gurih. Manis, gurih. Wow. Ada yang sudah pernah mempraktikkan membuat pisang goreng di rumah? Atau menggoreng pisang goreng di rumah? Ada? Ada? Oh, satu orang. Siapa lagi? Siapa lagi? Oh. Kalau pernah buat pisang goreng di rumah? Belum. Kenapa jauh? Ada. Selain satu orang saja? Ya. Kira-kira ketika kita membuat pisang goreng, perlu langkah-langkah atau tidak? Perlu proses atau tidak? Kalau kita membutuhkan langkah-langkah, kita perlu proses, berarti secara tidak sadar kita sedang melakukan yang namanya berpikir komputasional. Ya? Yang berikut, jika kamu membuat pisang goreng, langkah-langkah kecil apa yang harus dilakukan dari awal hingga menjadi makanan siap disaji? Oh, ada yang jawab kuali. Pisang. Sutel. Minyak goreng. Berarti di sini kita sedang menyiapkan yang namanya alat bahan. Ya, kalau kita ingin membuat pisang goreng, berarti langkah kecil itu kita harus menyiapkan namanya alat dan bahan. Kalau kita menyiapkan alat dan bahan, baru kita melakukan yang namanya proses pembuatan pisang goreng dan lain sebagainya. Menurut kalian, adakah kesamaan langkah membuat pisang goreng dengan memasak makanan lain? Contoh, apakah langkah-langkah
langkah atau proses pembuatan pisang goreng sama dengan langkah-langkah kita membuat tahu isi? Tidak. Tidak sama, toh? Iya. Sama tidak? Tidak. Tidak sama. Ya, karena proses untuk membuat pisang goreng tentunya berbeda dengan proses pembuatan tahu isi. Alat atau bahan yang disediakan tentunya berbeda. Dan semua langkah membuat pisang goreng bagaimana yang paling penting agar hasilnya tetap enak? Tepung, gula. Selain itu, kalau tepung, gula, tambah terigu, sudah dicampur. Ya, tepung, terigu, gula, garam dicampur menjadi apa? Enak. Adonan. Nah, untuk menjaga rasa atau makanan itu enak itu tergantung dari adonannya, dari takarannya yang kita buat itu. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita belajar pada pagi hari ini, pertama, peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional melalui analogi pembuatan pisang goreng. Tujuan kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan berpikir komputasional untuk menyusun algoritma pembuatan pisang goreng. Algoritma itu langkah-langkah gitu, ya. Iya. Sekarang kita masuk ke materi pokok, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir seperti komputer untuk memecahkan masalah. Ya, cara berpikir seperti komputer untuk memecahkan masalah. Artinya apa? Artinya kita sedang belajar ya untuk membagi masalah besar jadi langkah-langkah yang kecil. Ya, kita mencari pola yang sama, memilih hal yang paling penting. Lalu kita menyusun apa? Menyusun langkah-langkah yang secara berurutan, ya, supaya masalah yang diselesaikan itu lebih mudah, ya. Contohnya begini, saya mau makan pisang goreng, saya ingin buat pisang goreng. Nah, tetapi muncul permasalahan di situ adalah bagaimana pisang yang belum digoreng itu ya menjadi pisang yang sudah digoreng dan siap disajikan. Tentunya di sini butuh pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya, untuk menyusun langkah-langkah sehingga dari pisang goreng yang mentah ini menjadi pisang goreng yang siap disaji untuk dimakan. Ya, di situ kita sudah berpikir secara komputasional. Kita sudah menyusun. Oh, kalau saya mau makan pisang goreng berarti yang pertama saya harus siapkan bahan, saya harus siapkan alat, ya. Lalu saya membuat sebuah proses dari pisang itu dikupas kulitnya, lalu dipotong, ya. Lalu saya harus siapkan yang namanya terigu, gula dan lain sebagainya, ya. Setelah itu dicampur yang namanya dikenal dengan membuat adonan, ya. Setelah itu harus menyiapkan yang namanya minyak goreng, ya. Itu. Di rumah ada pohon pisang tidak? Ada tidak? Tapi secara realitas yang terjadi di kita punya daerah, kita punya pohon pisang. Setelah ada buah pisang itu kita jual. Setelah kita jual, kita beli lagi pisang sebenarnya kita beli dari sana. Lihat di Wetambulan banyak orang Jawa yang menjual goreng, yang menjual pisang goreng.
Jadi ketika kalian belajar hari ini tentang bagaimana berpikir komputasional dalam bahasa Inggris, diharapkan di rumah kalian bisa mempraktekkan. Jangan lagi kamu jual pisah, ya. Tetapi kamu harus menjadi pelaku di situ. Kamu harus menjadi seperti orang Jawa, ya, yang bisa menghasilkan uang untuk menopang ekonomi rumah tangga kita masing-masing. Nah, sampai pada rumah sekali. Kita berdiri dulu, kita menyanyikan satu lagu. Ya, itu kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, bisa? Bisa. Berdiri. Ya. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Baru pagi beribadah olahraga, kemas raja makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan duduk. Kita lanjut ya. Yang berikut, sudah pernah mendengar kata coding dan kecerdasan artifisial? Belum kan? Sekarang kita akan belajar apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Ya, artinya begini. Walaupun di tempat kita, ya, tidak ada jaringan internet, ya, tetapi kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus bisa belajar, memahami, ya, apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial, ya, dan metode apa. Lalu kita juga jangan ketinggalan dengan anak-anak kota. Walaupun mereka di sana sudah pakai HP, ya, atau Android, tetapi kita di sini juga harus bisa tahu, ya, dalam penggunaan HP. Ini adalah pengertian dari coding. Bagian bawah pengertian dari kecerdasan artifisial atau AI. Saya minta satu anak bisa baca apa itu pengertian dari coding. Ya, silakan. Coding adalah cara kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dengan menuliskan langkah-langkah yang jelas. Iya, cara kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dengan menuliskan langkah-langkah yang jelas. Contoh, ya, contoh kita mencari tugas, ya, mencari tugas teknik dasar dalam bermain sepak bola. Ini contoh ya, teknik dasar dalam bermain sepak bola. Kita membutuhkan yang namanya ChatGPT, ya, ChatGPT. Setelah kita ketik di situ apa yang kita minta, dia akan muncul semua di situ. Ya, tinggal kita belajar. Oh, teknik dasar dalam permainan sepak bola adalah ini: 1, teknik dasar menendang; 2, mengirim; 3, mengontrol; 4, heading; 5, throw in. Gitu. Artinya dia memudahkan kita, ya, untuk memberikan sebuah informasi yang kita inginkan. Bayangkan, coding itu seperti memberikan instruksi ke temannya supaya apa? Supaya dia bisa melakukan sesuatu dengan benar. Ya, itu contoh konkretnya. Ya. Lalu contoh yang lain, membuat teh manis. Ketika kita membuat teh manis, kita membutuhkan yang namanya langkah-langkah. Saya bingung nih, membuat teh manis itu kira-kira
lakukan apa? Tinggal engkau ketik di situ langkah-langkah dalam membuat teh manis. Kita minta di meta atau minta di cegik, ya muncul juga semua di situ. Akhirnya dia memudahkan kita. Setelah dia muncul, kita mulai mempraktekkan. Oh, cara membuat teh manis kira-kira pertama. Hah? Yang pertama menyiapkan gelas. Lalu setelah kita menyiapkan gelas, kita ambil apa lagi? Sendok. Setelah kita ambil sendok, kita ambil gula. Gula itu diisi di mana? Tapi jangan lupa cari wanginya. Nah, ini adalah membuat teh manis. Setelah kita mengisi di dalamnya, lalu kita membuatkan air panas. Nah, jadi kita aduk hingga dia berapa? Dia larutannya selesai, kita menikmati, ya, kita minum. Contoh yang lainnya seperti dalam permainan sepak bola, ya, itu kita menginstruksikan kepada teman kita bahwa ayo tendang bola ke depan, ya, ini contoh ya. Lalu yang kedua, ayo lari mengejar bola. Lalu yang berikut, obati teman. Itu juga sama seperti coding. Kita menyusun urutan kegiatan supaya permainan berjalan dengan baik. Ya. Jadi coding itu tuh seperti resep makanan, ya, yang harus berurutan dan jelas. Lalu yang berikut seperti aturan permainan, kalau tidak diikuti permainan jadi berantakan. Ya. Itu contohnya dari coding itu. Yang berikut, kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Silakan baca di layar. Bisa baca? Oh, silakan. Kecerdasan Artifisial adalah kepintaran buatan yang ada di komputer atau mesin sehingga mesin bisa berpikir dan belajar hampir seperti manusia. Iya. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kepintaran buatan yang ada di komputer atau mesin sehingga mesin bisa berpikir dan belajar hampir seperti manusia. Sekarang saya tanya, pernah buka YouTube atau tidak? Pernah buka YouTube tidak? Ketika kita menginginkan untuk menonton di YouTube, contoh menonton film kartun atau boneka, di situ dia muncul semua film boneka atau tidak? Dia muncul dengan film boneka yang berbeda. Nah, itu adalah kecerdasan si artifisial ini. Dia sudah tahu itu. Oh, si Eva dia buka film kartun Upin Ipin. Nanti dia muncul semua film Upin Ipin dari episode 1 sampai sekian episode. Bahkan dia muncul lagi yang namanya film kartun lain, contoh Doraemon, ya, Mickey Mouse, ya, banyak itu film-film kartun. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan dengan Google Translate. Contoh, kita ada kata bahasa Inggris di situ yang kita tidak tahu. Contoh bahasa Inggrisnya, you understand? You understand itu apa? Kita bisa menggunakan HP Google Translate untuk menerjemahkan. Oh, artinya apa? You understand? Berarti kamu mengerti? Atau ada kata di situ bilang school. Apa itu school? Lalu kita menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan. Oh, school berarti sekolah. Ya.
menggunakan yang namanya game, ya. Game di situ di HP, contoh game sepak bola. Itu AI sudah merancang, ya. Dia sudah merancang saat main game sepak bola, lawan yang dikendalikan komputer bisa menendang, mengoper atau mencetak gol. Itu karena ada AI yang mengatur kepintaran lawan. Luar biasa ya. Semakin modern ini kita punya perkembangan di dunia ini. Contohnya di Jepang, di Cina, mereka sudah menggunakan robot untuk membantu aktivitas manusia. Manusia tinggal hanya lima kaki saja begini, langsung tekan saja begini, robot langsung. Dia bisa memaksa. Dia bisa disemani kita dengan cara dia mandi kita kosong. Ya. Sebenarnya itu tuh memanjakan, tetapi ya mau bagaimana? Itulah bagian dari kemajuan teknologi yang ada di dunia. Di Amerika ada mobil tanpa driver, tanpa sopir. Ketika kita naik, oh ini tidak ada sopir, ini bagaimana ini? Dia jalan sendiri. Ketika kita bilang, saya tujuannya ke Metapula di jalan ini, dia sendiri ya, dia langsung berhenti. Itu adalah bagian dari kecerdasan artifisial. Kepintaran buatan yang ada di komputer atau mesin, sehingga mesin bisa berpikir dan belajar, hampir seperti manusia. Jadi komputer bukan hanya menjadi perintah, tetapi juga bisa belajar dari pengalaman. Oke, kita lanjut. Kita akan mengerjakan LKPD, ya, mengerjakan LKPD dan ada dua LKPD yang harus kita selesaikan hari ini. Ya, yang pertama ada Anda disuruh untuk menentukan alat dan bahan yang disiapkan dalam pembuatan pisang goreng, ya. Kira-kira alat apa yang digunakan dalam pembuatan pisang goreng? Lalu bahan apa yang digunakan dalam pembuatan pisang goreng? Siapa yang lebih cepat berarti dia jadi pemenang. Ya. Oke, langsung Pak Guru bagi ya. Kita bagi dua kelompok. Kelompok satu, yang ini kelompok dua. Kelompok dua. Ya, silakan dua anak bisa bergabung di sini, bisa akademi kursi. Ya, lebih cepat bergerak. Ini kelompok satu ya. Ini kelompok dua. Silakan kalian menentukan pakanan alat. Pakanan alat Pak Guru sudah siapkan. Tinggal kalian memilih. Pak Guru sudah acak juga. Ya. Silakan. Oh ya. Ada lem? Ambil. Ya. Dibagi. Silakan ambil. Diharapkan kerjasama ya, kerjasama, tidak ribut, tetapi kita sama-sama melihat, ya, kira-kira yang merupakan bahan itu apa untuk pembuatan pisang goreng. Alatnya, alat yang digunakan apa, ya, sehingga kalian bisa tahu unsurnya apa.
Ya. Sudah. Ya. Kelompok 1 sudah selesai, lagi kelompok 2. Nanti sebentar baru kita tuntaskan. Ini Pak Guru sengaja ya untuk memberikan LKPD sehingga kalian bisa tahu, bisa membedakan mana yang namanya alat, mana namanya bahan. Nanti sebentar kita menyampaikan hasil kerja kelompok kalian. Sudah? Hei, sama-sama. Bukan kamu nonton, sama-sama silakan. Nama kelompoknya sudah. Kelompok 2, kelompok 1 saja. Oke. Ya, itu simpan dulu. Itu hanya mau merangsang kalian punya pola pikir untuk menentukan mana yang namanya bahan, mana yang namanya alat. Ya. Nanti sebentar kalian maju untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kalian. Oke. Ya. Mohon perhatian ke depan. Ya, mohon perhatian. Mengapa kita harus memilih pisang goreng? Kenapa tidak memilih yang lain seperti membuat bakwan, tahu isi atau membuat donat? Kenapa? Ya, siapa bisa memberikan saran atau jawaban? Mengapa kita harus memilih pisang goreng? Yang pertama, Dekat dengan kehidupan sehari-hari. iya, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, Prosesnya jelas dan berurutan. prosesnya jelas dan berurutan. Yang ketiga, Dalam menjadikan contoh algoritma nyata. jadikan algoritma nyata. Nah, ini adalah bahan dan alat yang siap kalian membuat pisang goreng. Tentunya membutuhkan proses atau langkah-langkah. Nah, halo, perhatikan ke depan. Sudah toh? Sudah? Ya, kita jadi masalah. Silakan duduk. Perhatikan ke depan. Ini adalah algoritma pembuatan pisang goreng. Bahan dan alat kan kalian sudah tahu toh? Kamu sudah buat di situ. Tetapi ini adalah langkah-langkah yang harus kalian buat dalam pembuatan pisang goreng. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Ya, siapkan bahan dan alat yang kalian sudah kerjakan. Yang kedua, kupas dan potong Bisa. Yang ketiga, membuat adonan tepung. Yang keempat, panaskan minyak. Yang kelima, celupkan pisang ke adonan. Yang keenam apa? Goreng hingga matang. Yang ketujuh, Angkat dan tiriskan. yang kedelapan, Sajikan. sajikan. Itu adalah bagian atau langkah-langkah dalam pembuatan pisang goreng. Ya. Mohon perhatiannya karena sebentar ada LKPD yang kedua. Ya, bagaimana kita menyusun algoritma pembuatan pisang goreng supaya kalian jangan bingung, ya, jangan bingung. Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran pembuatan pisang goreng. Ya, mohon perhatian ke depan. Silakan. Ya,
itu kita menyiapkan bahan yang namanya pisang. Pisang itu kita kupas kulitnya, lalu kita potong, ya. Kita potong sesuai dengan selera kita. Apakah dipotong bulat, ya, mohon perhatian, lihat ke depan. Ayo. Lalu pisang itu disimpan di wadah. Setelah itu kita ambil wadah lainnya, ya, untuk menaruh yang namanya tepung terigu. Tepung terigu dicampur dengan gula, campur dengan garam, tetapi harus pakai takaran, ya, pakai takaran supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Setelah itu diaduk, dicampur. Setelah dicampur, kita siapkan bahan yang lainnya, yaitu air, ya. Air lalu dituangkan ke tepung dan gula yang sudah tercampur tadi. Ini yang disebut adonan. Nah, dicampur sampai dia merata, ya, sampai merata. Nah, aduk sampai merata. Setelah dia merata, ya, nah, jadi teksturnya harus seperti seperti layar, ya, di gambar. Lalu kita ambil pisang, kita tuangkan ke adonan, ya. Setelah itu kita bolak-balik pisangnya. Ya. Usaha campur sebelum rata, ya. Benar-benar pisang itu terkena sebuah adonan. Lalu kita adakan wajan atau kuali, ya, dipanaskan di atas api. Kalau yang terpampang di gambar di video itu dipakai kompor gas. Kalau kita tidak ada kompor gas, ya, kita pakai tungku api saja yang manual, ya. Lalu pisangnya digoreng dengan api sedang, ya. Jangan lupa dibalik pisangnya, ya. Ketika sampai menguning, lalu kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita diamkan beberapa menit. Ketika dia dingin, lalu kita sajikan. Nah, terpampang di layar masih proses penggorengan, ya. Ya, bawa pakaian ke depan. Sehingga kalian bisa memperhatikannya di rumah. Iya, pisang goreng siap saji. Lalu kita lahap dia. Kita makan. Enak.
langkah pembuatan pisang goreng. Ya. Nah, setelah kita menyimak video yang baru saja kalian nonton itu, Pak Guru akan memberikan LKPD yang kedua. Tetapi sebelum Pak Guru memberikan LKPD yang kedua, Pak Guru minta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kerja dari LKPD satu. Ya. Kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Oh, kelompok satu. Silakan maju ke depan. Silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Tepuk tangan. Ya. Oke. Silakan. Baik teman-teman, saya akan presentasikan hasil kerja kami dari kelompok 1. Yang pertama alat 1 kompor. Iya, 1 kompor. Terlihat di depan. Ya, dari kompor 1 menempel kompor di bagian pertama. Yang kedua, bermadu. Lalu yang ketiga, teruskan spatula. Ya, lalu Yang keempat wadah. 5. Wadah yang enak pisau. Iya. Berarti mereka sudah tahu ya menentukan yang namanya alat. Lalu yang kedua, bahan yang digunakan. Pisang, tepung terigu, minyak goreng, air, gula, garam. Tukang untuk kelompok 1. Artinya apa? Dari hasil kerja ini kalian sudah tahu menentukan, oh, kalau kita membuat pisang goreng yang namanya alat ini, yang namanya bahan ini. Silakan kembali kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya. Ya. Mohon perhatian. Silakan duduk. Ya. Jadi masalah. Oke. Ya. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1 alat kompor, wajan, pengaduk, wadah, pisang. Pisau. Nah, lalu apa lagi? Ya. Spatula. Nah, lalu Bahan garam, air, tepung terigu, minyak goreng, pisang, gula. Oke. Sudah jelas ya? Berarti kelompok 2 juga bisa menentukan ya yang di mana yang namanya alat, terus di bagian mana yang namanya bahan. Tentang untuk kelompok 2. Ulang. Setelah kalian sudah tahu menentukan alat dan bahan, yang berikut kalian akan menyusun langkah-langkah atau algoritma yang sudah Pak Guru siapkan. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Mohon kerjasamanya ya. Yang lain yang mau silakan sama-sama. Kelompok itu butuh kerjasama.
Tinggal kalian membuat algoritmanya, menyusun langkah-langkahnya. Butuh kerjasama, tidak perlu terburu-buru, santai saja, ya, santai tapi pasti, ya. Ya. Dan mau bekerja sama dari masing-masing kelompok dan motonya supaya kalian bisa tahu alur atau proses atau langkah dalam membuat pisang goreng. Kerja dengan tangan, bukan dengan mulut. Lihat yang dia punya algoritma yang sudah disediakan. Ya. Sudah kita. Dipelajari dulu bagaimana Pak Guru beri kesempatan 3 menit, ya, dari masing-masing kelompok. Halo. Hai. Halo. Pak Guru memberikan kesempatan masing-masing kelompok 3 menit lagi untuk menyiapkan, ya, hasil kerja kalian sehingga ke depan jangan kamu menyampaikan yang lain, begitu. Tidak perlu tergesa-gesa. Dua menit lagi. Dilihat kembali sehingga ketika saya mengambil jangan salah. Keliru bisa diperbaiki. Lihat sudah benar tuh tidak diperhatikan secara baik.
1,5 menit lagi. Ya, sudah semua? Sudah? Oke. Silakan kelompok mana yang mau mulai untuk mempresentasikan. Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Ya sudah siap. Silakan dulu. Ya. Oke. Baik teman-teman, hasil kerja kami dari kelompok 1. Tahapan pertama, siapkan alat dan bahan. Kompor, Angkat lagi itu kategorinya ya, supaya bisa. kompor, pisang, air, gula, garam, bobor, kuali, gula, pisau, air. Tahapan kedua, kupas dan potong pisang. Pisang dikupas. Pisang dipotong. Tiriskan. Ya, lanjut. Tahapan ketiga, buat adonan. Ada yang kerja, bukan Pak Guru yang kerja. Silakan menyampaikan. Ada tahapan-tahapannya. Ya, silakan. Sudah tahap memang. Oh, yang ketiga, ya kita membuat yang namanya adonan. Nah, adonan itu kan ada bagian-bagiannya. Kita siapkan namanya apa? Tepung terigu. Lalu selain tepung terigu apa lagi? Gula. Selain gula apa lagi? Garam. Campur dengan air. Itu membuat adonan seperti ini. Setelah itu baru kita panaskan. Panaskan apa? Ya, lanjut. Tahapan kelima, celupkan pisang ke adonan. Lanjut. Tahapan ke-6, goreng hingga matang. Lanjut. Tahapan ke-7, angkat dan tiriskan. Tahapan ke-8, siap saji. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan kerja. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, ya. Sekarang kelompok 2.
santai. Oke, silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tahap pertama, siapkan alat dan bahan. Konfor, Agak maju. Kalau ada ini, agak maju. Bisa jelaskan, bebas. air, bokor, Ya, lanjut. terigu, pisang, spatula, pengaduk, pisau. Ya, Tahap kedua, kupas dan potong pisang ya. Sesuai apa? sesuai selera. Ya, Buat adonan. adonan. Ya. Buat itu membuat adonan. Adonan itu dari apa saja? Terigu, gula, garam. Ya, Tahap keempat, panaskan minyak goreng. diberi atau di mana tuh? Wali. Ya, wali. Setelah itu, Panaskan minyak goreng. ya, lanjut. Celupkan pisang ke adonan. Ya. Apakah kita cukup pisangnya setengah-setengah atau secara utuh? Secara utuh. Lanjut. Goreng hingga matang. Ya. Apakah pada saat goreng itu apinya menyala besar-besar atau api sedang? Sedang. Ya, api sedang. Lalu, Angkat dan tiriskan. ya setelah itu, Siap disajikan. lalu kita Makan. tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Sangat ini. Dan tentunya ini baru memberikan nilai. Ya. Dan sebentar dibagikan. Intinya apa? Intinya kalian memahami, mengerti ya algoritma dalam pembuatan pisang goreng. Ya. Seperti apa yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, ini adalah dia punya tahapan langkah-langkahnya. Yang pertama kita menyiapkan yang namanya bahan dan alat. Bahan dan alat yang sudah kalian kerjakan tadi itu, ya. Sudah memilahkan mana yang bahan, mana yang namanya alat. Setelah kita menyiapkan itu, lalu kita ambil bahannya yang namanya pisang yang masak, ya. Lalu kita kupas pisangnya. Setelah kita kupas, kita potong dia. Potong sesuai selera. Apa yang kita potong bagi 2 kah, atau mau bagi 4 kah, atau mau potong bulat, silakan. Setelah kita potong, kita siapkan adonan. Ya, adonan itu ada bagian-bagiannya, ada terigu, ada gula, ada garam, ya. Tetapi adonan itu harus sesuai takaran, ya, dibuat sesuai takaran sehingga menghasilkan hasil yang baik, ya. Jangan sampai terlalu manis atau jangan sampai terlalu asin, ya. Itu harus ditakar dengan baik. Setelah kita membuat adonan, ya, jangan lupa air dicampur hingga merata. Setelah dicampur hingga merata, kita ambilkan kuali, kita panaskan minyak. Sampai kita menunggu panaskan minyak, kita ambil pisang yang sudah dikupas tadi, yang sudah dipotong, isikan ke adonan, ya, isikan ke adonan. Perhatikan ke depan. Halo. Supaya kalian tidak gagal paham gitu, ya. Jangan sampai kalian pulang ke rumah, contoh ya. Oh, sebentar malam ada doa di rumah. Tentunya membutuhkan yang namanya minum kopi, minum teh, tetapi harus ada kuenya. Daripada engkau buang-buang uang harus beli di kios atau di toko, yang harus membutuhkan waktu yang lama, harus buang uang ojek lagi, ya. Tinggal engkau lihat di belakang ada pohon pisang atau pisang yang sudah matang, tinggal engkau kupas, ya, kau goreng. Tetapi butuh yang langkah-langkah, prosesnya yang valid, yang baik
Nah, makanya Pak Guru menjelaskan supaya kalian jangan salah fokus gitu. Ya, woi, perhatikan kita tahu. Oke? Oke. Ya, berikut setelah kita masukkan pisang ke adonan, ya, lalu kita lihat ke kuali bahwa oh ini minyak sudah mendidih. Kita masukkan pisang ke kuah lalu digoreng. Lalu kita bawa balik dia. Ketika pisangnya sudah kuning, sudah matang, kita angkat, lalu kita tiriskan supaya minyak-minyak yang ada di pisang itu dia bisa menetes. Ya. Setelah itu pisang yang sudah ditiriskan itu kita siap saji, lalu kita makan. Begitu. Ya, itu algoritmanya. Dengan begitu kita sudah berpikir komputasional. Ya, kita sudah berpikir komputasional dari masalah yang rumit, masalah yang kita sudah bagi di bagian-bagian yang kecil gitu. Contoh saya mau makan pisang goreng, tetapi saya tidak proses, gimana? Tapi ingat, kalau pada saat kita membuat pisang goreng, salah dia punya resep, salah semua, gitu, ya. Oke? Itu adalah serangkaian dalam pembuatan pisang goreng. Harapan Pak Guru, apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian sampaikan di depan, itu menjadi dasar. Ya, kalian ketika pulang ke rumah bisa mempraktekannya di rumah. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Oke, saya lihat sudah agak malas-malas nih. Berdiri. Sudah agak malas. Ya, halo, berdiri, menghadap semua ke depan, Ya, dengar instruksi. Ini bagian dari sedikitnya supaya apakah kalian masih semangat atau tidak, masih konsentrasi atau tidak. Ingat, ketika Guru angkat tangan kiri ke atas itu angka 1. Ketika Guru turun ke bawah angka 2. Angkat lagi ke atas angka 3. Turun ke bawah angka 4. Naik ke atas angka 5. Turun ke bawah angka 6. Artinya apa? Angka yang ganjil itu tangannya diangkat ke atas. Lalu angka yang genap tangannya turun ke bawah. Oke. 1. Tangan kiri. Harus konsentrasi, dia berlaku konsentrasi loh. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 5, 1, 4, 3, 1. Jangan kalian orang lain, tetapi hasil konsentrasi kalian. 2, 3, 5, 6. Oke. Sekarang tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 6. Kemana? Ke bawah? Tidak konsentrasi. Ini ada tuh, maksudnya melatih konsentrasi. Jangan lihat orang lain, jangan bingung. Harus 2, 6. Oh, sendiri di sana ini. 3. 3.
Tidak konsentrasi. Sekarang dua tangan. Dua tangan. Ya. Satu. Dua tangan. Satu saja. 6. 1. 6. 2. Kenapa dua-dua semua gini? Nah, lagi 1, 2, 3. Siapa yang cepat itu dia yang pemenang ini. 3. 3. Hanya Eva saja yang cepat. 5. 5. Hei, 5. 5. Aduh, tidak ada yang benar. Oke, tepuk tangan. Silakan. Ya. Ayo kita akan masuk ke refleksi. Refleksi pembelajaran. Aku mau tanya, ini harus jawab dulu. Bagaimana suasana hati kalian pada hari ini? Apakah senang? Senang. Sedih? Tidak. Kecewa? Tidak. Kira-kira aktivitas kesukaan hari ini adalah apa? Belajar tentang coding. Selain kalian belajar tentang coding, belajar tentang apa lagi? Kecerdasan artifisial. Lalu apa lagi yang kamu belajar? Berpikir komputasional. Dalam pembuatan apa? Bisa kok? Tentu membutuhkan yang namanya apa? Langkah-langkah untuk menghasilkan pisang goreng, ya, yang baik, yang siap disajikan, yang siap dimakan, ya. Tentunya kita membutuhkan yang namanya proses atau langkah-langkah. Itu secara tidak langsung kita sudah berpikir komputasional, ya. Aku ulangi lagi bahwa berpikir komputasional berarti kita memecahkan sebuah masalah, ya, dari masalah besar dipahami menjadi masalah yang kecil, ya, gitu. Bisa ada yang bisa mengulangi apa itu pengertian dari coding? Cara berpikir seperti komputer untuk mencari masalah. Tepuk tangan untuk dia. Apa yang dimaksudkan dengan AI atau kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa? Kecerdasan artifisial atau AI adalah kepintaran buatan yang ada di komputer atau sehingga mesin bisa berpikir dan belajar hampir seperti manusia. Iya. Tepuk tangan. Dia seperti bentuk mesin, ya. Sehingga mesin itu bisa berpikir atau belajar seperti manusia. Seperti apa yang tadi Pak Kursus sampaikan. Ya, kalau kita menonton YouTube, ya, tentang film kartun, di situ dia muncul semua film kartun, ya. Artinya di situ AI yang sudah bekerja di situ, ya. Jangan lupa bahwa komputer bukan hanya mengikuti perintah, tetapi dia juga belajar dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Oke. Dan paling penting, ya Pak Guru, mulai lagi sekali lagi ya, runutan atau urutan algoritma dalam pembuatan pisang. Yang pertama ulang, apa tadi? Menyediakan alat dan bahan. Lalu yang kedua apa? Kupas potong pisang. Oke, yang ketiga. Buat adonan tebu. Yang keempat. Panaskan minyak. Yang kelima. Telur sesat makanan. Yang keenam. Goreng ke makan. Yang ketujuh. Makan yang siap. Yang kedelapan. Siap. Tepuk tangan kita semua. Luar biasa. Kita sudah belajar hari ini tentang berpikir komputasional dalam pembuatan pisang. Pak Guru, ketika apa yang sudah kalian belajar hari ini, ya bisa mempraktikkannya di rumah. Ya, siapa tahu bisa menjadi bentuk sebuah yang sukses. Ya, artinya begini,
Pak Guru menyampaikan bahwa ketika kita ada pisang goreng, ada pisang gitu lah, ada pisang di rumah, pohon pisang, jangan kita jual, ya. Tetapi kita jadi bisnis pisang goreng, ya. Kita belajar, ya. Ada referensinya dari YouTube, dari apa yang kita belajar hari ini. Kita buat dengan langkah-langkah yang baik, sehingga pisang goreng itu bisa menghasilkan yang namanya uang, sehingga dari uang itu bisa ya mendukung ekonomi rumah tangga kita. Itu saja pertemuan kita pada hari ini, ya. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak sekalian, ya. Setelah ini silakan kalian istirahat dan sebentar masuk kembali untuk melanjutkan materi atau pembelajaran yang lainnya. Oke, semuanya berdiri. Saya minta anak untuk pimpin doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat. Selamat siang, Pak dan teman-teman. Selamat siang, silakan kalian keluar.